Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, salam jumpa. Lama tidak ketemu ya. Beberapa umat bertanya, bagaimana kabarnya Romo? Kalau saya menjawab masih hidup, mereka tidak suka. Maka saya katakan saya sudah mulai lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Bapak, Ibu, kalau di sini ada kopi, ini memang berkaitan dengan konten kita yang akan kita lalui. Yang lalu-lalu kita memakai konten sarapan sabda, tapi kita mulai hari ini akan memasuki konten ngopi bareng mojok ya. Biar tidak haus. Tapi ngopi berarti bukan sekedar minum. Kalau hanya sekedar minum, nanti beberapa dokter yang mendengar ini pasti segera akan menulis dan memberikan catatan untuk saya. Jangan terlalu banyak ngopi, Romo. Dan termasuk Pak Gip yang sangat memperhatikan kesehatan saya. Di ngopi bareng mojok Romo Joko. Hari-hari ini kita masih memasuki masa Paskah, maka kita akan mencoba mengolah iman kita terkait dengan kebangkitan Yesus. Mari kita belajar dari Injil hari ini. Saya akan membacakan kutipannya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pintu-pintu terkunci rapat. Mereka takut jika orang Yahudi menghubungkan kematian Yesus dengan keberadaan mereka sebagai murid-muridnya. Tentu mudah ditebak, mereka takut apa? Mereka takut juga untuk disalibkan. Rumah itu telah menjadi makam untuk mereka. Sementara dari sisi lain kita mendengar, bahkan boleh merenungkan, sementara pintu mereka tertutup justru makam Yesus terbuka. Sementara mereka lari ke dalam rumah, Yesus justru keluar dan mewartakan kabar sukacita. Ketakutan membuat mereka tidak bisa mengalami Yesus yang bangkit. Ketakutan memudarkan keberanian mereka yang sempat mereka agung-agungkan. Kita masih ingat ketika Petrus di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap, apa yang dibuat Petrus? Petrus maju, kemudian membuka sarung pedangnya dan menebas telinga Malkus. Kelihatan luar biasa. Tetapi sikap yang luar biasa ini sekarang menjadi lenyap di tengah rumah yang senyap karena mereka mengunci dari dalam. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Yang utama adalah ketakutan bisa melumpuhkan iman, harap, dan menyisihkan iman kasih kita. Betapa tidak mudah menjalani kehidupan dengan semangat kebangkitan. Upaya bangkit terasa sulit, tetapi kita diajak untuk masuk pada sebuah keyakinan Yesus bangkit, maka tentu dia juga mengajak saya dan Anda bangkit. Semua ini hanya mungkin kalau kita membaca dan merenungkan peristiwa Yesus yang bangkit sebagai tuntunan kehidupan kita dan bukan tontonan. Mari kita mohon agar Roh memberi kekuatan pada kita
untuk menjadikan Yesus sebagai tuntunan bagi langkah dan hidup kita, sehingga kita mengalami kebaharuan dan bukan ketakutan yang melumpuhkan seperti yang dialami para murid itu. Bapak Ibu, kita berjumpa pada edisi berikutnya Ngopi Bareng Mojok. Sekarang sebelum saya tutup, saya mohonkan berkat untuk Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dan semua yang mendengarkan permenungan ini diangkat segala masalahnya oleh Tuhan dan ikut mengalami kebangkitan karena Yesus yang bangkit. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa menurunkan berkat untuk kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.